Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, dengan tubuh yang segar. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memberikan syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan satukan hati kita. Kita akan sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, syukur Tuhan. Shikiara lama ya ralabo, Shikiara lama ya rabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Saya yakin bahwa ketika Allah Bapa meletakkan sebuah dasar, batu penjuru, batu yang terpilih, Allah Bapa memiliki sebuah tujuan Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang tujuan, saya yakin bahwa setiap kita yang hidup, setiap kita yang dipilih Allah untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi anak-anaknya, pasti kita memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan utama yang sama Bapak Ibu Saudara. Maksud dan tujuan kita berbeda-beda. Semisal ketika Allah Bapa memilih si A untuk menjadi seorang gembala atau pendeta, untuk menjadi
seorang yang mengembalakan domba-domba Allah, untuk boleh menjaga dan memberikan makanan-makanan bagi domba-domba Allah. Saya yakin bahwa tujuan Allah agar setiap domba ini terpelihara, agar domba-domba ini boleh benar-benar memiliki vitamin-vitamin yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Makanya Allah memilih si A untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Dan saya yakin bahwa Allah pun juga akan memperlengkapi si A dengan perlengkapan-perlengkapan yang akan membuat si A semakin sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan maksud Allah untuk memanggil si A menjadi seorang gembala atau menjadi seorang pendeta, agar si A ini boleh menggembalakan domba-domba Allah ini dengan baik, memberikan makanan-makanan yang terbaik, dan boleh mencapai tujuan Allah yang utama, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Allah juga memilih si B untuk menjadi pengajar, untuk boleh mengajar orang banyak agar boleh mengenal siapa itu juru selamat, boleh mengenal siapa itu pribadi yang memberikannya hidup yang baru, pribadi yang menebus dosa-dosanya untuk boleh memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang terjamin keselamatannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, si A dan si B ini memiliki tujuan yang berbeda dan panggilan yang Allah tetapkan dalam kehidupan mereka. Namun saya yakin dan percaya bahwa tujuan utamanya tetap sama, Bapak Ibu Saudara. Tujuan utamanya agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, agar setiap umatnya ini, setiap anak-anaknya ini boleh semakin mengenal siapa pribadi Kristus ini, siapa juru selamat yang telah menyelamatkannya dan memberikannya hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara. Namun si A dan si B ini tidak akan dapat melakukan fungsinya, melakukan panggilannya, melakukan maksud dan tujuan dari Allah Bapa dalam kehidupannya ketika si A dan si B ini tidak menempel pada suatu pokok yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Seperti sebuah bangunan, ketika bangunan ini tidak menempel pada dasar yang tepat, bangunan ini tidak akan bisa berdiri kokoh dan tidak akan bisa mencapai tujuan bangunan ini didirikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, si A dan si B ini harus menempel pada pokok yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Harus menempel pada dasar yang tepat agar si A dan si B ini boleh mencapai tujuannya yang telah ditetapkan Allah. Dan pada akhirnya boleh mencapai tujuan utama yang Allah tetapkan bagi setiap kita, umat pilihannya, anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tujuan yang tepat itu tadi Allah tetapkan dengan dasar yang tepat pula, Bapak Ibu Saudara. Dasar yang tepat yaitu Kristus itu sendiri. Ketika si A dan si B ini menempel pada Kristus, maka saya yakin dan percaya bahwa tujuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan si A dan si B ini akan benar-benar tercapai, akan benar-benar tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa belajar dari perangko, Bapak Ibu Saudara. Perangko akan dapat membantu surat untuk mencapai tempat yang telah ditetapkan. Ketika surat itu ditempeli sebuah perangko, maka sudah ada jaminan bahwa surat ini pasti akan sampai ke tempat tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Surat tanpa perangko tidak akan bisa mencapai tempat tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Bisa diibaratkan bahwa kita ini adalah sebuah surat, Bapak Ibu Saudara, dan Kristus adalah perangko yang sudah disiapkan Allah Bapa bagi kita. Kita telah ditulis oleh Allah Bapa, kita sudah disiapkan sejak dahulu kala, kita sudah dituliskan bagaimana perjalanan kehidupan kita, tujuan apa yang akan kita capai, kemana arah tujuan kita, itu sudah Allah Bapa tetapkan dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau nggak ditempeli dengan Kristus, tinggal kita mau nggak menempel pada perangko ini, kita mau nggak nempel pada Kristus, agar tujuan kita, agar surat yang telah ditetapkan tadi boleh sampai pada tempat tujuan yang telah ditetapkan, Bapak Ibu Saudara. Kita yang adalah surat, kita sangat membutuhkan perangko, Bapak Ibu Saudara.
Tapi perangko tanpa surat, perangko masih dapat tetap melakukan fungsinya dengan maksimal dengan menempelkan pada surat-surat lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, sama halnya kita tanpa Kristus, kita bukanlah apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kita tanpa Kristus, kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan. Tapi Kristus tanpa kita, Kristus tetaplah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristus tetap dapat membantu surat-surat yang lain, membantu orang-orang yang lain untuk boleh mencapai tujuannya. Karena Kristus adalah dasar yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tanpa Kristus, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan, Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus adalah dasar yang tepat. Kristus adalah sebuah dasar yang akan membantu kita untuk boleh berdiri tegak, untuk boleh mencapai tujuan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah batu penjuru yang mahal, dasar yang terpilih, Bapak Ibu Saudara. Kalau diibaratkan dari perangko dan surat tadi, Kristus adalah satu-satunya perangko yang dapat mengantarkan kita mencapai tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menempel pada dasar yang tepat agar tujuan Allah Bapa yang telah ditetapkan bagi kita boleh benar-benar tercapai, karena kita menempel dan dibangun di atas dasar yang tepat, dibangun di atas batu penjuru yang mahal, Bapak Ibu Saudara, yaitu Kristus. Mari kita benar-benar menempel pada Kristus. Mari kita benar-benar mau untuk mencapai tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan dengan menempel pada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika Tuhan boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh menempel pada dasar yang tepat, untuk kami boleh menempel pada pokok yang tepat, untuk kami boleh memaksimalkan fungsi kami, untuk kami boleh mencapai tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan dalam kehidupan kami. Ketika kami menempel pada dasar yang tepat, ketika kami menempel pada pokok yang tepat, maka tujuan yang telah Allah Bapa tetapkan dalam kehidupan kami akan benar-benar tercapai, karena Kristus lah yang menjadi dasar dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan musik dan pujian. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama tutup dan kita akan sama-sama akhiri. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung di hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.